Sustono. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Rifan. Seperti apa sebenarnya situasi terkini di Amerika Serikat terkait gelombang unjuk rasa yang sedang berlangsung? Ya, Lady, hingga saat ini aksi unjuk rasa di berbagai wilayah di Amerika Serikat masih terus berlangsung. Sebagian besar dilakukan secara damai. Mereka semua masih terus menuntut ditegakkannya keadilan atas kasus kematian George Floyd, warga kulit hitam Amerika maksud kami, yang meninggal dunia di tangan polisi di kota Minneapolis, negara bagian Minnesota. Para pengunjuk rasa juga masih terus meneriakkan tuntutan mereka untuk diakhirinya police brutality atau aksi brutal polisi yang dianggap diskriminatif terhadap warga kulit hitam Amerika. Dan para pengunjuk rasa juga masih terus mengangkat poster-poster yang berisikan berbagai kecaman dan juga amarah seperti I can't breathe atau saya tidak bisa bernafas, yang merupakan kalimat terakhir yang diucapkan oleh mendiang George Floyd sesaat sebelum ia meninggal dunia. Kemudian juga ada hashtag Black Lives Matter atau yang berarti nyawa warga kulit hitam itu penting dan lain sebagainya. Pada dasarnya mereka semua ingin agar aksi brutal polisi ini dihentikan, diakhiri, dan juga agar rasisme sistemik yang ada di Amerika Serikat segera diakhiri juga. Nah, sementara itu malam ini aksi unjuk rasa masih terus terjadi, tapi mulai malam ini di kota Washington DC sendiri, jam malam ini sudah tidak diberlakukan lagi setelah selama 4 malam berturut-turut sebelumnya diberlakukan untuk mengantisipasi aksi yang mungkin diperkirakan akan berubah menjadi ricuh atau rusuh, karena memang sebelumnya pernah terjadi aksi pembakaran atau pengerusakan properti, bangunan, kendaraan, bahkan penjarahan, dan bahkan di Washington DC sendiri salah satu dan beberapa bisnis-bisnis lainnya termasuk bisnis milik diaspora Indonesia sempat dirusak bangunannya. Nah, sementara itu juga rencananya diperkirakan pada hari Sabtu nanti akan terjadi gelombang unjuk rasa yang lebih besar, mengingat memang sudah masuk ke akhir pekan, diperkirakan akan semakin banyak warga yang bisa ikut turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mengekspresikan amarah mereka terhadap kasus rasisme dan juga aksi brutal polisi hingga saat ini, Lady. Ya, kita ketahui tadi ada informasi terkait dengan Presiden Donald Trump yang digugat oleh kelompok HAM terkait cara menangani masa pengunjuk rasa. Seperti apa gugatan tersebut? Ya, para penggugat ini sendiri merupakan kelompok HAM dan kelompok sipil. Di antaranya ada dua, yang satu Black Lives Matter, yang satu lagi ACLU atau American Civil Liberties Union, yang mengajukan gugatan kepada pengadilan federal karena mereka merasa langkah yang diambil oleh pemerintahan dan Presiden Trump dalam menghalau para pengunjuk rasa ini dirasa bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Terlebih dititik beratkan pada aksi yang terjadi pada hari Senin sore di halaman Gedung Putih, ketika saat itu Presiden Donald Trump ingin bersama rombongannya mendatangi sebuah gereja yang berada dekat dengan Gedung Putih, yang kemudian ia lakukan hanya untuk mengambil foto dirinya memegang Bible atau Alkitab di depan gereja tersebut. Dan hal itu dirasa bertentangan dengan konstitusi karena sebelum Presiden Trump dan rombongannya mendatangi gereja tersebut, massa yang berada di sekitar gereja yang memang membanjiri halaman dan juga membanjiri jalanan di sekitar lokasi tersebut didorong oleh para aparat, baik itu Secret Service ataupun itu para polisi taman di Amerika Serikat, dengan menggunakan pepper spray atau cairan merica, kemudian juga menggunakan tongkat, baton, dan juga menggunakan shield atau perisai. Dan itu semua dianggap bertentangan dengan konstitusi, di mana warga sendiri punya hak atau tidak bertentangan dengan konstitusi untuk menyuarakan pendapat mereka dan aspirasi mereka, karena itu memang dijamin oleh konstitusi Amerika Serikat. Namun sebetulnya selain gugatan tersebut, Presiden Trump sendiri saat ini sedang bersitegang dengan para pejabat pertahanan di Pentagon terkait dengan langkah yang ia ambil dan pernyataannya untuk mengerahkan militer apabila para gubernur negara bagian di Amerika Serikat tidak mau dengan tegas menyelesaikan unjuk rasa yang berakhir rusuh ini. Beberapa di antaranya yang menentang Presiden Trump adalah mantan Menteri Pertahanan sebelum ini, yaitu Jim Mattis, dan juga sempat ada pernyataan bahwa dari Menhan yang sedang menjabat sekarang, yaitu Mark Esper, mengatakan bahwa ia tidak mendukung langkah Trump untuk mengerahkan
militer di unjuk rasa ini karena memang hal itu dianggap tidak diperlukan pada tahap ini. Dan di sisi lain sebetulnya saat ini momen unjuk rasa untuk menentang rasisme dan aksi polisi yang dianggap brutal ini akan direalisasikan oleh kubu dari Partai Demokrat yang memang merupakan oposisi dari Presiden Donald Trump yang ada di Kongres. Para anggota Demokrat rencananya akan mengeluarkan rancangan undang-undang atau RUU anti police brutality atau aksi brutal polisi. Lady dan Yuda. Baik, terima kasih Rifan Dwi Astono, reporter VOA melaporkan langsung dari Virginia, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali.